Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Emilia Putri, NIM 2123499, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem RFID dan fungsinya. Radio Frequency Identification atau yang biasa disebut dengan RFID merupakan sebuah perangkat elektronik yang terdiri atas chip dan antena. Bagian chip mampu menahan sampai 2000 bit data. Label atau RFID tag disebut transponder yang fungsinya sama dengan barcode. RFID ditemukan saat seorang mata-mata Uni Soviet menemukan sistem pengiriman gelombang radio melalui informasi audio. Pengertian RFID secara umum adalah sebuah teknologi terbaru untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sebuah objek berupa benda atau orang yang menggunakan gelombang radio, yang terdiri dari satu atau lebih alat pembaca atau transponder integrator dan RF transfer data yang diperoleh dengan cara yang sesuai dimodulasi, induksi, atau memancarkan pembawa elektromagnetik. Fungsi sistem RFID di perpustakaan yaitu sebagai EAS, Electronic Article Surveillance atau anti pencurian. Dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi terdeteksi tidak melalui proses sirkulasi yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Aprilia dengan NIM 2123499. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai komponen RFID. RFID itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tag, reader, dan basis data. Yang pertama, tag RFID. Tag RFID terdiri dari tag chip dan tag antena. Tag chip menyimpan nomor seri yang unik dan termasuk memori untuk menyimpan informasi pengidentifikasian yang unik. Sedangkan tag antena berfungsi untuk mengirimkan informasi dari chip ke reader. Tag RFID terdapat 3 macam, yaitu tag aktif, tag pasif, dan tag semi-pasif. Dalam sistem RFID aktif, tag memiliki kekuatan sumber daya sendiri dan terdapat baterai di dalam label. Tag aktif menyiarkan sinyal untuk mengirim informasi yang tersimpan pada microchip. Sistem RFID aktif biasanya beroperasi pada frekuensi ultra tinggi atau ultra high frequency (UHF) dan memiliki jangkauan hingga 100 M. Ada 2 jenis utama dari tag aktif, yaitu transponder dan beacon. Transponder akan aktif ketika menerima sinyal radio dari reader dan kemudian daya menanggapi dengan mengirimkan sinyal kembali. Sedangkan beacon tidak seperti transponder karena tidak didukung oleh sinyal reader. Dalam sistem RFID pasif, reader dan antena reader mengirim sinyal radio ke tag. Tag RFID kemudian menggunakan sinyal untuk mengirimkan daya kembali ke reader. Sistem RFID pasif dapat beroperasi di frekuensi rendah atau low frequency, frekuensi tinggi high frequency, atau frekuensi ultra tinggi ultra high frequency. Sistem RFID pasif memiliki jangkauan kurang dari 10 M dan lebih dari 3 M. Tag pasif tidak membutuhkan sumber daya dan hanya memerlukan tag chip dan antena, sehingga lebih murah dan lebih kecil daripada tag aktif. Tag semi-pasif menggunakan sumber daya terpadu atau baterai untuk daya pada chip. Tag semi-pasif tidak memiliki pemancar sendiri dan memiliki jangkauan kurang dari 100 M. Komponen yang kedua yaitu reader RFID. Reader RFID dikenal juga sebagai integrator, yakni perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Menurut Hamdani pada tahun 2014 mengatakan reader RFID mengirimkan pulsa berupa radio energi ke tag dan mendengar respon dari tag tersebut. Kemudian, tag mendeteksi energi ini dan mengirimkan kembali respon yang mengandung nomor seri yang unik dari tag dan juga informasi lainnya yang terdapat pada tag. Agar dapat berfungsi, sistem RFID diperlukan sebuah reader atau alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar dan mengkomunikasikan hasilnya ke suatu basis data. Reader menggunakan antena yang terpasang untuk menangkap data dari tag. Ketika reader memancarkan gelombang radio, maka tag yang telah dirancang pada frekuensi tersebut akan memberikan respon kemudian melewati data ke komputer untuk diproses. Reader RFID ada berbagai ukuran dan jenis, yaitu dapat berupa reader bergerak seperti peralatan genggam atau stasioner seperti di supermarket. Komponen yang terakhir yaitu basis data RFID. Basis data merupakan sistem informasi logistik pada posisi back-end dan bekerja melacak serta menyimpan informasi tentang item yang memiliki tag. Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuat, pergerakan, dan lokasinya. Tipe informasi yang tersimpan di dalam basis data bervariasi karena tergantung pada aplikasinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Teknologi RFID dianggap lebih komprehensif dibandingkan teknologi barcode.
Tag RFID bisa dibaca pada jarak yang lebih jauh. RFID reader dapat mengakses informasi pada tag dari jarak sekitar 300 meter, sedangkan teknologi barcode tidak bisa dibaca dari jarak lebih dari 15 meter. Teknologi RFID juga unggul dari teknologi barcode dalam hal kecepatan. Tag RFID dapat dibaca lebih cepat daripada tag barcode. Proses pembacaan barcode relatif lambat karena memerlukan posisi berhadapan langsung. Rata-rata barcode reader memerlukan waktu sekitar 1 detik untuk menafsirkan 2 tag, sedangkan RFID reader dapat membaca sekitar 40 tag dalam waktu yang sama. Tag RFID terlindungi dengan baik karena ditanamkan dalam produk sehingga relatif lebih aman dan tidak mudah rusak. Di lain sisi, kode barcode biasanya diletakkan di luar produk sehingga lebih rawan rusak. Barcode juga dikenal kurang fleksibel karena informasi yang sudah dicetak umumnya tidak bisa lagi diubah. Namun, bukan berarti RFID selalu berada di atas angin. Teknologi barcode relatif lebih murah dibandingkan dengan teknologi RFID. Biaya RFID akan semakin meningkat saat harus mengalami berbagai kustomisasi. Dalam hal ukuran, tag barcode jauh lebih ringan dan berukuran lebih kecil dibandingkan tag RFID, sehingga lebih mudah digunakan. Meskipun tag RFID memiliki daya jangkau lebih baik, namun pembacaan bisa terpengaruh dengan kehadiran logam tertentu, sehingga berpotensi mempengaruhi keakuratan pembacaan. Jika rusak, tag RFID tidak dapat diganti, sedangkan dalam sistem barcode, tag yang rusak dapat dengan mudah diganti. Karena kecepatan jangkauan dan daya tahan, RFID banyak diadopsi oleh bisnis besar dan teknologi high-end, sedangkan barcode yang relatif lebih murah banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fitri dengan NIM 2133489 Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Materi yang Mulia dapat yaitu adalah perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis RFID. Sistematika perangkat keras. RFID RC522 merupakan sebuah reader atau reader terintegrasi untuk melakukan komunikasi nirkabel dan bekerja pada frekuensi 13.56 MHz. Modul RFID RC522 merupakan di chipset MFR C522, contact class reader atau reader IC, dan jarak deteksi sekitar 5 cm. Kecepatan transfer data dari modul RFID adalah 848 kbps dan kebutuhan power supply minimal 2.5 atau sampai 3.3 volt. Modul RFID merupakan fitur antarmuka atau SIPI atau Serial Peripheral Interface pada kecepatan 10 Mbit atau sekon. Konfigurasi pin dari modul RFID RC522 dapat dilihat pada gambar 5. Yang perangkat kedua yaitu adalah MIFARE Class S51KB. MIFARE Classic merupakan sebuah device memori penyimpanan atau memori stack DEF. Ia dibagi menjadi beberapa sektor dan mempunyai mekanisme keamanan untuk akses kontrol. Label MIFARE Classic pada umumnya digunakan untuk dompet elektronik, tiket transportasi, kartu ID, dan sebagai kunci akses kontrol. Sertifikasi kartu MIFARE atau Classic 1K ialah memiliki frekuensi operasi 1356 MHz, effort dari 1 KB yang dibagi menjadi 16 sektor. Ketahanan data dapat mencapai 10 tahun. Ketahanan WWET data sekitar 2000 kali. Gambar menunjukkan contoh kartu MIFARE atau Classic 1 KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Nugroho dengan NIM 2133455 dengan Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan menjelaskan materi terkait cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Proses layanan sirkulasi di perpustakaan menggunakan layanan peminjaman, pengembalian maupun memperpanjang koleksi perpustakaan melalui petugas perpustakaan di meja sirkulasi. Langkah awalnya yaitu mengaktifkan aplikasi penghubung antara RFID reader dengan inlist light, kemudian scan kartu anggota. Yang dimaksud adalah hanya tagging, di mana proses tagging yang dimaksud adalah melakukan scanning data buku pada RFID tag pada RFID reader hingga data buku masuk ke inlist light. Setelah itu proses sirkulasi dikatakan berhasil. Jika pemustaka melewati security gate belum melakukan proses sirkulasi, maka security gate ini akan langsung mengeluarkan bunyi alarm. Hal ini disebabkan karena adanya table tab
yang belum dinonaktifkan melalui staff workstation saat proses sirkulasi berlangsung. RFID tag dan title tab ini diproses melalui satu alat yang sama, yaitu staff workstation. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari penerapan sistem RFID. Yang pertama yaitu keunggulan dari RFID. RFID dapat lebih banyak menampung data daripada alat-alat yang lainnya. Ukuran RFID kecil sehingga bisa ditanam di berbagai macam barang. RFID sangat mudah digunakan karena memiliki desain yang fleksibel, mudah memindai informasi, karena bentuk dan bidang objek tidak akan mempengaruhi keberadaan data. Sedangkan kelemahan dari RFID itu sendiri yaitu apabila terdapat satu chip RFID pada satu alat pembaca bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Untuk kendala seperti ini bisa diatasi pada kemampuan kecepatan dari penerimaan.